Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronis dan diakronis. Nah, sebelum masuk ke konsep diakronis dan sinkronik ya, atau sinkronik dan diakronik. Nah, kita belajar mengenal apa itu sejarah. Apakah sejarah itu atau gitu ya. Nah, sejarah adalah kisah atau cerita yang mengupas peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Peristiwa sejarah atau peristiwa masa lampau dapat diketahui karena adanya bukti-bukti tertulis. Nah, jadi kalian harus tahu bahwasannya tidak semua cerita atau tidak semua kisah itu adalah sejarah. Karena harus ada bukti-bukti tertulis salah satunya. Itu salah satu dari bagian syarat menjadi sejarah. Kemudian sumber sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yaitu prasasti, kemudian piagam, kitab-kitab, dokumen, daun lontar, foto, pita, kaset, dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi bukti sejarah. Kalau sebuah cerita tidak ada bukti seperti di atas, ya seperti prasasti atau piagam dan kitab-kitab atau lainnya, nah itu tidak bisa menjadi syarat sejarah atau sejarahnya masih dipertanyakan. Karena dalam sejarah itu eh, hal ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Jika sebuah cerita itu hanya tidak ada bukti sejarah dan lain sebagainya, itu bisa saja disebut dengan mitos atau mitologi. Kemudian bisa juga cerita rakyat atau dongeng atau fable dan lain sebagainya. Ya. Jadi syarat menjadi sejarah adalah harus adanya bukti tertulis, kemudian bukti benda juga. Ya, itu itu secara singkat mengenai sejarah. Lanjut, konsep berpikir sinkronik dan diakronik atau sinkronis dan diakronis ya. Nah, ini yang pertama, cara berpikir sinkronis. Yang pertama, yang A, mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang, kemudian memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang struktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Yang C, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Yang D, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Yang E, digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Nah, itu yang disebut dengan cara berpikir sinkronis. Kemudian cara berpikir diakronik atau kronologis. Nah, ini mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan berdimensi waktu, kemudian memandang masyarakat sebagai suatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga atau yang C, menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Yang keempat, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Yang kelima, digunakan dalam ilmu sejarah. Jadi perbedaannya, nah kalau sinkronik itu dari kata sinkron, ya. Nah, ini mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang, kemudian memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit lainnya. Sedangkan kalau diakronik atau kronologis itu suatu ilmu yang mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan berdimensi waktu. Nah, sebenarnya konsep sinkronik dan diakronik ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dengan menghubungkan konsep berpikir sinkronik dan diakronik, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu itu terjadi.
Karena pada dasarnya tidak pernah ada sebuah sistem sosial yang mapan. Dalam sebuah sistem sosial akan selalu terjadi proses dinamis pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian dapat diketahui kecenderungan-kecenderungan gerak dan perubahan masyarakat serta ke arah mana pertumbuhan dan perkembangan sebuah masyarakat. Kemudian ada juga pendekatan multidimensional. Nah, ini dalam ilmu sejarah, kerangka berpikir sinkronik juga diperlukan untuk melengkapi pemahaman yang lebih baik ya. Dalam hal ini dikenal dengan pendekatan multidimensional. Sejarah selain dipandang sebagai proses yang dinamis, juga memperhatikan aspek dalam kehidupan sosial yang turut mempengaruhi gerak pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Dengan mempelajari sejarah secara multidimensional, maka akan tampak rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya, sehingga memperluas keunikan dari setiap peristiwa sejarah. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasannya diakronik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, diakronik adalah berkenaan dengan pendekatan ya, bahasa yang melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Nah, diakronik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani ya, atau bahasa Latin lah, bahasa Latin, yakni dia itu artinya melalui atau melampaui ya, dan kronikus itu artinya waktu. Jadi diakronik adalah melampaui waktu ya artinya. Nah, jadi berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan ya. Kemudian kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian. Jadi satu peristiwa sejarah itu tidak bisa disebut dengan sejarah. Untuk memudahkan penelitian, maka para peneliti menggunakan konsep diakronik atau kronologis ya. Jadi kronologis ketika contohnya misalnya masa prakemerdekaan. Nah, dikronologiskanlah satu peristiwa masa prakemerdekaan atau kemerdekaan 17 Agustus itu dari mulai misal tanggal 6 dan 9 Agustus ya. Kemudian terjadinya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ada di tanggal 12 para pejabat atau pemimpin negara kita berangkat ke Dalat Vietnam. 13 juga ya, para pemuda mendapat bocoran telegram dari Tokyo. Kemudian diteruskan lagi sampai nanti pulang Soekarno. Nah, itu kronologis ya, sampai pulang Soekarno ke Indonesia. Kemudian para pemuda mendesak untuk segera memerdekakan bangsa. Namun golongan tua menolak karena tidak ingin ada pertumpahan darah, tapi golongan muda terus mendesak takut kehilangan momentum dan meminta agar segera dilaksanakan, sehingga tanggal 15 Agustus ya, kemudian nanti ada terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, kemudian balik lagi ke Jakarta. Dari Jakarta penyusunan misalnya penyusunan teks proklamasi, kemudian penyusunan itu dilakukan di rumah Laksamana Maida ya. Kemudian tanggal 17 Agustus hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terjadinya pembacaan teks proklamasi, sehingga kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan kronologis sejarah atau diakronik. Nah, sedangkan cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang meluas. Artinya waktunya sempit tapi ruangnya yang meluas ya, jadi tidak memikirkan dimensi waktunya. Nah, melalui pendekatan sinkronik ini kita bisa menganalisa suatu peristiwa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Misalnya ya, penggambaran sosial dan politik Indonesia ketika terjadi reformasi pada tahun 1998. Nah, penggambaran peristiwa sejarah di sini hanya menganalisis struktur dan fungsi sosial dan politik di tahun 1998-nya saja.
Nah, misal di situ dijelaskan apa yang terjadi di Indonesia pada 1998, kemudian siapa saja tokoh yang terlibat di daerah mana saja peristiwa reformasi terjadi ya ketika 1998, kemudian bagaimana dampak reformasi bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia dan lain sebagainya. Jadi fokusnya pada peristiwanya, bukan urutan waktunya. Nah, ini sinkronik ini seringkali digunakan dalam ilmu sosial ya, yang tadi Tea sudah dijelaskan seperti sosiologi, politik, antropologi, ekonomi, kemudian ilmu-ilmu sosial lainnya lah. Meski begitu, baik ilmu sejarah maupun ilmu sosial saling berkaitan satu sama yang lainnya. Nah, ada kalanya ketika ingin meneliti sejarah, kamu bisa menggunakan ilmu sosial, begitupun sebaliknya. Ini ya, misalnya kan tadi ya, kondisi sosial politik ketika 1998 pada masa Orde Baru. Kemudian ini bisa juga dianalitik sesuai dengan diakronik atau menggunakan metode diakronik. Bisa juga dengan metode sinkronik. Ya, kalau sinkronik itu yang tidak mengurut secara kronologis ya, atau mengurut waktunya, tanggal segini terjadi apa, tanggal segini terjadi apa. Ya, kalau sinkronik tidak seperti itu. Kalau diakronik itu dijabarkan, misalnya ya sebelum bulan Mei itu ada apa, demo apa dan lain sebagainya. Nah, itu di sana dijelaskan. Jadi untuk perbedaannya di sana. Ya, perbedaannya sangat jelas bahwasannya kalau diakronik itu memanjang waktunya, ruangnya yang sempit, artinya ruang pembahasannya hanya itu saja. Atau misalnya ketika 17 Agustus proklamasi kemerdekaan, misalnya kronologinya itu menuju kemerdekaan 17 Agustus. Nah, itu disebut dengan diakronik, jadi pembahasannya satu. Kalau sinkronik itu kebalikannya, waktunya yang pendek, ruangnya yang luas ya. Tadi saya jelaskan bahwasannya dampak sosial politiknya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Silakan dicatat hal-hal yang pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.